lagi bersama dengan Kak Erika dan Frater Brian. Frater, sepi amat nih. Iya ya, kok hari ini sepi banget ya? Ada yang bisa bikin ramai nggak? Frater punya satu teman. Wow, siapa itu? Nah, rahasia dulu. Kalau nggak ada namanya, bagaimana dong cara kita panggilnya? Nah, kita panggilnya begini nih, Kak Erika. Coba Kak Erika Coba Kak panggil Erika, ya. coba. Oh nggak ada Frater. Nah, itu masalahnya karena Kak Erika sendiri yang manggil. Kita harus sama-sama manggilnya. Bareng-bareng Frater Brian dan adik-adik. Oke Frater. Adik-adik di rumah bisa gini kan? Bisa dong. Bisa ya? Coba ya. Ya, coba dulu. Latihan dulu. Bisa ya? Oke, Pasti bisa ya. Yuk, panggil. Bareng-bareng ya. Ikutin hitungannya Frater ya. 1, 2, 3. Wah. Saya ada di mana ini? Suster sekarang ada di Minggu Gembira Atmodirono. Nah, Frater sudah ramai kan sekarang? Ya nih, sudah ramai sekarang nih. Udah ada suster, teman baru kita. Nah, tapi pasti adik-adik kan belum kenal. Suster siapa ini? Dari mana ya asalnya? Ya, dari mana ya? Nah, biarkan suster yang memperkenalkan ya. Halo adik-adik, nama saya Suster Pia OSF. Suster Pia bekerja di TK Marsudirini Santo Martinus. Nah, Suster Pia tinggal di Biara Roh Kudus Bangkong. Nah, saat ini kita akan bersama-sama bergembira bersama, mendengarkan sabda Tuhan. Kita juga akan berkreasi bersama, bernyanyi bersama di Minggu Gembira ini. Nah, adik-adik sekarang sudah mengenalkan Suster Pia yang berkarya di TK Santo Martinus Marsudirini. Nah, Suster Pia ini akan membantu kita dalam Minggu Gembira. Nah, untuk Minggu Gembira kali ini temanya adalah Kak Erika tahu nih Frater. Suster udah tahu belum? Frater belum tahu. Coba deh Suster kasih tahu. Oh iya. Jadi Minggu Gembira kali ini temanya adalah Yesus mengajar dengan wibawa. Adik-adik, nanti dalam bacaan kita akan mendengarkan kisah bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya sekaligus juga mengusir roh jahat. Frater pernah nggak nih kerasukan roh jahat? Pernah, Frater pernah kerasukan roh jahat. Nanti waktu renungan Frater akan cerita bagaimana Frater kerasukan roh jahat dan bagaimana Yesus menyelamatkannya. Wah, luar biasa nih pasti. Luar biasa pasti. Jadi adik-adik dengan sikap yang siap untuk mengikuti sekolah minggu, silakan mengikuti sampai sekolah minggu ini selesai. Kita akan bergembira bersama, mendengarkan kisah dari Frater dan juga memuji Tuhan. Untuk lebih semangat, kita mau mulai dulu dengan Bernyanyi. Ayo adik-adik, kita akan bernyanyi. Adik-adik berdiri semua berdiri. Kita bangkit berdiri, bersama. kita akan bernyanyi bersama. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama, cinta Tuhan dan sesama. Saling menghormati, menghargai. Saling bantu tanpa pilih, tanpa pamrih. Kelompok kecil misioner, doa derma itu hidup dan karyanya. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama, cinta Tuhan dan sesama. Saling menghormati,
Adik-adik, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ambil sikap doa yang baik ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami sepanjang istirahat malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir bersama kami, anak-anak-Mu, dalam mengikuti Minggu Gembira hari ini. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang terbuka dan juga merenungkan sabda-Mu dengan hati yang murni, ikhlas, dan siap untuk berbagi kasih dengan sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Mengajar dan berkata-kata dengan kuasa. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kapernaum, suatu tempat tinggal di tepi danau Galilea. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan bacaan Injil yang hari ini kita rayakan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan? Suster Pia, tadi bacaan Injil itu bercerita tentang apa ya? Tadi bacaan Injil itu bercerita tentang Yesus yang awalnya sedang mengajar dengan penuh wibawa kepada murid-muridnya. Tiba-tiba datang orang yang berteriak-teriak. Wah, orang yang berteriak-teriak itu kenapa ya, Suster Pia? Dia kerasukan setan. Wah, kerasukan setan. Berarti kerasukan roh yang jahat ya? Iya. Lalu Yesus dengan sigapnya, dia mengusir roh jahat itu dan orang itu menjadi sembuh. Wah, hebat sekali Yesus ya. Yesus berkuasa untuk mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Nah, Frater, bagaimana toh mengenai kerasukan roh jahat itu seperti apa ya? Nah, kerasukan roh jahat itu seperti ketika kita dinaungi atau dikelilingi oleh pikiran-pikiran jahat yang membuat kita ingin melakukan tindakan yang jahat. Nah, Frater punya pengalaman nggak mengenai
Ya, Frater punya. Waktu kecil, Frater itu pernah menginginkan makanan milik adik Frater. Jadi dulu adik Frater pernah punya makanan, lalu Frater itu pingin banget ya mengambil makanan ketika adik Frater itu lagi pergi. Lalu Frater makan makanan itu kan? Iya, Frater mengikuti keinginan-keinginan jahat itu ketika Frater sedang kerasukan roh jahat. Kasihan dong adiknya Iya, Frater. akhirnya Frater jadi sedih dan akhirnya sadar. Oh, bagaimana kok bisa sadar? Frater bisa sadar karena diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti bacaan Injil hari ini, suster. Bagaimana? Nah, ini seperti Yesus yang mengusir roh jahat. Yesus dengan wibawanya mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Jadi, waktu Frater memiliki keinginan jahat, Tuhan Yesus itu datang dalam diri Frater untuk mengingatkan bahwa apa yang Frater lakukan itu merupakan hasil dari pikiran-pikiran jahat. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus. Nah, apakah Frater punya kedekatan khusus dengan Tuhan Yesus? Nah, Bisa. kedekatan khusus dengan Tuhan Yesus bisa kita bangun dengan rajin berdoa, rajin mengucap syukur, dan rajin mengaturkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Apakah hanya cukup berdoa saja, Frater? Ya, selain berdoa, kita juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti Minggu Gembira seperti hari ini, dan juga kita dapat melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti membantu teman, membantu orang tua, dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita jadi seperti Tuhan Yesus kecil. Wow. Nah, Tuhan Yesus kan senang membantu orang-orang ya. Kalau kita senang membantu orang, berarti kita menjadi Tuhan Yesus kecil. Wah, hebat sekali ya. Iya. Kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Lalu tandanya kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus apa ya, Frater? Nah, tandanya kita dekat dengan Tuhan Yesus adalah kita mudah untuk bergembira. Kita mudah untuk bersukacita. Tandanya, nah seperti Suster Pia ini senyum. Nah, Frater juga senyum. Frater juga senyum. Ya, kalau orang-orang yang suka senyum itu berarti orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan Yesus. Hebat sekali Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik juga perlu melakukannya di rumah. Adik-adik perlu rajin berdoa, rajin membantu orang lain, dan akhirnya rajin untuk bergembira, rajin untuk senyum. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini. Semoga adik-adik bersama orang tua dan bersama saudara-saudara adik-adik dapat terus bergembira karena menerima rahmat Tuhan setiap hari. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas celengan yang berbentuk rumah. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 2 gambar ini adik-adik bisa unduh dari link drive yang ada di channel YouTube Komsos Atmodirono. Yang kedua, kita siapkan lem, gunting, lalu cutter. Setelah adik-adik unduh gambar yang ada di link drive, adik-adik gunting sesuai dengan pola yang ada. Adik-adik, untuk lubang yang putih ini, adik-adik bisa menggunakan cutter untuk melubanginya. Fungsinya untuk memasukkan uangnya nanti. Setelah di-cutter, hasilnya akan berlubang seperti ini.
Langkah berikutnya, adik-adik lipat sesuai dengan garis yang ada. Sudah selesai dilipatnya, lalu bagian abu-abunya kita beri lem. Lanjutkan dengan pola yang kedua. Pola pertama dan pola kedua dilekatkan satu sama lain. Adik-adik, hasil akhirnya adalah seperti ini. Mudah bukan? Di bagian yang berlubang ini, adik-adik bisa masukkan uang. Adik-adik simpan sebagai tabungan. Jangan lupa setelah adik-adik selesai mengerjakan, adik-adik foto dengan hasil kreativitas ini di akun Instagram adik-adik dan tag akun Instagram pia_atmodirono. Selamat mencoba di rumah. Dadah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita telah mendengarkan bacaan kitab suci juga renungan. Sekarang sebelum kita menutup, kita akan berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menemani kami dan menemani aktivitas Minggu Gembira pada minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau berbicara melalui kitab suci yang telah kami dengarkan, dan juga Engkau memberikan kami sesuatu yang boleh kami jadikan bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semoga apa yang telah diajarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua,
orang yang baik kepada sesama, juga yang selalu dekat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, Suster Pia dan Frater Brian seru sekali ya Minggu Gembira hari ini. Ya, seru sekali bersama adik-adik Paroki Atmo Dirono. Nah adik-adik, keseruan kita ini akan adik-adik lanjutkan dengan adik-adik membuat kreativitas. Jangan lupa dibuat kreativitasnya. Dan jangan lupa juga upload foto kreativitas adik-adik bersama adik-adik di Instagram adik-adik, lalu tag Instagram @pia_atmodirono. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tetap rajin belajar, rajin berdoa, patuh pada orang tua, dan tentunya tetap di rumah saja. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kami Suster Pia, Kak Erika, dan Frater Brian mengucapkan sampai jumpa.